melaksanakan menyebarluaskan fakta-fakta dan nilai sejarah. Kalau isu PKI itu kan itu bisa bolong. Itu apa dibangkitkan hantu yang sudah mati. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang kita mau bergabung dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio yang berada di Kupang. Selamat malam, Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Ari. Ya, Jenderal mengatakan agar atau memerintahkan agar film G30S PKI diputar ulang dan maka memerintahkan jajaran TNI untuk menonton film tersebut. Apa yang menggerakkan Jenderal untuk memerintahkan itu, sementara banyak pihak mengatakan keberatan film itu diputar ulang karena menurut mereka itu tidak akurat dan banyak yang dibelokkan, kira-kira begitu. Baik, Bung Karni. Yang pertama, saya merintahkan prajurit saya nonton, itu urusan saya itu. Nggak ada yang bisa ngikutin urusan saya kepada prajurit saya, itu kewenangan saya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk sama-sama kita ketahui, dan pertanyaan besar bagi saya, mengapa sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini pelajaran sejarah tentang pemberontakan PKI di Indonesia tidak diajarkan lagi? Bukankah itu ada upaya-upaya penyesatan, penghapusan, pembodohan tentang sejarah? Padahal sejarah sangat berguna dalam kehidupan manusia. Presiden Soekarno atau presiden pertama pernah mengatakan bahwa dengan belajar sejarah kita bisa menemukan hukum-hukum kehidupan manusia. Berdasarkan itu, dengan menonton film, tujuannya adalah upaya untuk memahami sejarah bangsa dan mengambil pelajaran dari sejarah tersebut agar peristiwa yang sangat memilukan, peristiwa hitam, yang sangat keji, yang merupakan tragedi, tidak terulang lagi. Dan mengajak segenap bangsa, terutama generasi muda, dengan jernih memahami masa lalu dan sejarah bangsanya. Dan, Bung Karni, ketika ada dari bagian bangsa ini memikirkan dan mencoba memaksakan ideologi lain selain Pancasila, apapun itu, termasuk komunis, yang akan terjadi adalah tragedi yang memilukan. Inilah sebenarnya yang ingin saya sampaikan bersama jajaran TNI untuk memperkokoh keyakinan tidak ada ideologi lain yang lebih tepat bagi bangsa yang sangat majemuk ini, bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, selain Pancasila. Ini bukan yang sampaikan, dan jangan ragu lagi dengan Pancasila. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa bangsa ini pernah mempunyai masa kelam, tragedi yang sangat memilukan. Jangan sampai itu terjadi, dan meyakinkan bahwa tidak ada ideologi lain yang tepat bagi bangsa yang sangat majemuk ini, bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, selain Pancasila. Terima kasih, Bung Karni. Tapi apakah film tersebut bisa untuk menunjukkan sejarah yang benar gitu, menurut Jenderal? Saya yakin daripada sejak 98 sampai dengan sekarang tidak ada, film itu yang ada bisa mewakili. Dan apa yang dikatakan Presiden
bahwa perlu dibuat film lagi sesuai dengan zaman milenial, itu adalah yang sangat bagus agar ada daya tarik generasi muda untuk belajar, untuk memahami sejarah. Tapi banyak pihak yang mengatakan bahwa film itu tidak akurat dan seolah-olah ada pengelabuan sejarah di situ. Apa tanggapan Jenderal? Tanggapan saya emang gue pikirin, Bung Karni. Yang penting saya berbuat yang terbaik untuk bangsa ini agar paham sejarah, agar tidak terulang kembali. Baik, Jenderal. Jadi menurut Jenderal, isu atau kebangkitan PKI ini apakah sesuai judulnya, apakah itu karena trauma, ada hantunya yang menakuti kita, ataukah gerakan itu nyata bahwa mereka mau bangkit kembali? Begini, Bung Karni, saya mengibaratkan seperti makanan. Bisa kita rasakan itu asin, tetapi tidak terlihat. Biarlah kami yang selalu mengamati, dan kami tahu kapan kami bergerak. Karena kamilah yang harus tahu, dan kamilah yang menjadi musuhnya, terutama. Dan kamilah yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya tidak akan buka apa yang kami tahu. Jadi kesimpulannya, ancaman itu menurut Jenderal memang sangat kentara. Saya tidak mengatakan sangat kentara, tetapi saya mengingatkan bahwa bangsa ini pernah mengalami tragedi yang luar biasa. Tragedi kelam, dan itu tidak boleh terjadi di kala bangsa ini sedang bersama-sama membangun untuk lebih maju lagi dalam kompetisi global. Bagaimana kita menuju ke bangsa menjadi bangsa pemenang kalau kita tidak paham sejarah? Tapi bukankah secara global komunis itu sudah bubar di berbagai negara yang justru tempat mereka selama ini berkuasa? Saya paham bahwa dunia sudah bubar, tetapi komunis bisa dijadikan senjata, merupakan proxy war yang sering saya dengungkan untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini. Baik, Jenderal, saya terima kasih banyak Jenderal sudah bergabung bersama kami dan memberikan penegasan terhadap adanya anjuran supaya kita menonton kembali film G30S PKI. Terima kasih, selamat malam, selamat bertugas, Jenderal. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mereka yang melupakan sejarah akan terkutuk dan mengulangi sejarah itu kembali. Kata George Santayana, filosof Spanyol. Sekarang saya ke Ustadz Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni selalu bikin judul yang memang selalu bikin Kaget. hangat. Oh, hangat. Iya. Jadi judul yang diambil Bang Karni ini sangat menarik. PKI itu hantu atau nyata? Kalau menurut saya, kalau sebelum 1966 itu nyata. Kalau sekarang hantu. Kenapa? Kalau dulu sebelum 1966 itu dia berupa partai, berupa lembaga, struktural, bekerja. Kalau sekarang bentuknya macam-macam, jenisnya model-model. Maka dikatakan bahaya laten. Nah, itulah makanya saya katakan bahwa sekarang ini PKI ini hantu, bentuknya bisa bermodel-model. Kita tahu bahwa apa yang terjadi pada zamannya, pada saat itu
kita ada punya beberapa catatan, misalkan PKI menyerang training PI di Kanigoro, ya, tidak sedikit yang terbantai. PKI menyerang Pondok Pesantren Gontor, PKI menyerang pesantren Takeran di Magetan. Bahkan kekejaman PKI dapat lihat di Kresek Madiun. Di sana ada patung musuh, ya toh, yang menyeksekusi Kiai Hussein. Itu semua sejarah kelam, Bang Karni. Dan sejarah kelam ini harus menjadi catatan sejarah buat kita dan menjadi pelajaran buat kita dan tidak boleh terulang kembali. Sementara kita tahu kiai, santri dan umat diburu dan dibantai, ya. Jadi jangan dibolak-balik gitu. Sekarang seakan-akan yang jadi korban tuh PKI. Ini edan emang kita sekarang. Jangan terbalik-terbalik begitu. Nah, kemudian Bang Karni, kita tahu sejak 66 TAP MPRS nomor 25, ya, berisi 3 poin. Satu, pertama, menyatakan pembubaran PKI. Pertama. Yang kedua, menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang. Yang ketiga, larangan kegiatan penyebaran atau pengembangan paham komunisme, Marxisme dan Leninisme. Itu dari TAP MPRS 25. Nah, sebenarnya setelah adanya TAP MPRS itu seharusnya PKI telah mati karena udah dibubarkan. Tapi kenyataannya dia bergerak dengan cara hantu tadi, yang kita nggak tahu bentuknya, modelnya kayak gimana, tapi itu dirasakan. Seperti apa yang dikatakan Panglima TNI, emang gue pikirin itu berbahasa, menurut saya itu bahasa intelijen yang tertangkap oleh beliau yang nggak bisa diungkap untuk kita. Itulah yang dicatat oleh TNI kita. Dan memang TNI dan umatlah yang paling bertahan dalam melawan PKI sampai saat ini. Mungkin kawan-kawan NU atau kawan-kawan yang lain lebih merasakan, ya, kasus tersebut. Oleh karena itu, Bang Karni, kita perlu antisipasi, ya, bahwa PKI juga nggak bakal bodoh-bodoh amat. Dia pasti akan cerdas, nggak mungkin menampilkan wajah dengan apa adanya. Pasti dengan cara-cara yang cantik, yang tetap alirannya tetap berjalan. Mau adakah di parlemen, apakah di institusi lain dan sebagainya, dia tetap akan berjalan dengan alirannya yang atau pemahaman yang dia pakai. Oleh karena itu, saya pikir kita nggak boleh menganggap enteng permasalahan ini karena kelam suasana sejarah itu pernah kita rasakan. Dan kalau kita katakan bahwa sesungguhnya dulu PKI adalah apa, hantu, atau sekarang kita katakan hantu, kita juga kata Bung Karno jangan melupakan jas merah lah. Jangan melupakan sekecil apapun sejarah yang berjalan di Republik kita ini. Oleh karena itu saya melihat makanya anjuran dari Panglima itu cukup menarik untuk mengembalikan ingatan sejarah untuk kita tonton film-film tersebut. Dan kami di PKS merasa berkepentingan untuk menyampaikan kepada kawan-kawan kita di grassroots bawah untuk mengingat kembali sejarah tersebut. Di samping itu kita juga memegang 4 konsensus antara Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Itu yang kita jaga semua agar tetap bertahan UUD 45 supaya tetap bertahan. Kita sosialisasikan dan kita menjaga Pancasila, kita menjaga UUD 45, kita menjaga NKRI, kita jaga Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia dan kita menjauhkan aliran-aliran lain. Begitu Bang Karni. Menurut Ustadz, itu film yang G30 SPKI itu cukup mewakili sejarah atau seperti yang dituduhkan, ya, memang banyak yang tidak akurat? Paling tidak itu personifikasi suasana situasi pada saat itu yang bisa ditampilkan, yang bisa kita lihat saat ini. Itulah yang masih ada. Kalau memang itu ada catatan sejarah yang salah, tanggung jawab kita untuk membenahi, untuk merapikan skenario film tersebut, menceritakan, mengkaji ulang sejarah itu, dan membuat film yang terbaru, yang terbaik, yang benar-benar bahwa sejarah kelam itu ada, bukan kepalsuan. Tapi saat ini itulah yang kita miliki. Terus kenapa ada kelompok yang tidak setuju film itu diputar? Oh, itu biasa. Kalau soal tidak setuju di mana-mana, setuju dan tidak setuju itu biasa.
dalam kehidupan berbangsa selalu ada. Pemahaman aja juga ada setuju atau tidak. Mazhab aja ada setuju atau tidak. Jadi Begitu. Ustadz masih yakin bahwa komunis itu bisa bangkit kembali di negeri ini? Sangat. Sangat. Jadi itu hanya sebagai aliran. Sungguh pun di dunia telah hilang. Bukan berarti terus mengatakan kita misalkan di China, di Vietnam, atau di mana saja banyak negara kita kata, hatta di Arab, hatta di Yaman. Komunis pun juga tetap ada. Ada itu aliran. Bahwa sebenarnya itu dia akan hilang bersama dengan zaman, memang zaman itu yang akan nudawiluha, berputar. Iza jaa ajaluhum, ya. Ajal itu termasuk budaya, thaqafah dan semuanya termasuk pemahaman. Dia akan hilang juga pada waktunya ketika sudah tidak masyarakat merasa manfaat lagi. Tetapi bahwa itu akan ada, masih ada. Walaupun hantu. Hantu. Ya. Itulah hebatnya Karni. Bang Karni maksud saya. Ada hantu yang menghantui Eropa, kata Karl Marx. Kita lihat sejenak.